Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludin Mufli dengan NIM E1E122-104. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video kita yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang bahasa pemrograman Python. Pada video kali ini kita sudah masuk pada section Python Classes and Object. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi ini. Untuk kelas dan atau objek Python di sini adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Di sini kita akan mulai dulu dari membuat kelas itu sendiri. Untuk membuat kelas kita bisa menggunakan kata kunci kelas seperti ini. Langsung tuliskan di sini, misalkan kelas X sama dengan 5. Nah, untuk membuat kelas di sini kita sudah membuat kelas dengan kata kunci kelas ya. My class itu X sama dengan 5. Dan untuk cara membuat objeknya kita bisa menggunakan ini. Sekarang kita bisa menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Misalnya contoh, buat objek bernama P1 dan cetak nilai X. Misalnya di sini P1 dengan myClass P1 X. Nah, contoh seperti ini bisa kita lihat di sini, outputnya itu sama dengan 5. Di sini juga kita bisa melihat ada fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk yang paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init ini yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Misalkan di sini kita punya contoh. Kita buat kelas person def serve name age name dengan age di sini serve age sama dengan name. P1 sama dengan persen 6,36. Ini umurnya. Kita masukkan print P1 name, print P1 age, maka akan keluar seperti ini. P1 name itu sama dengan age, P1 age itu sama dengan name, seperti yang di atas ini. Jadi bisa kita lihat outputnya 36 sama John. Di sini ada catatan, untuk fungsi ini dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru.
Di sini juga ada fungsi str. Untuk fungsi str ini mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi string tidak disetel, representasi string objek akan dikembalikan. Misalnya di sini kita ada contoh, kita tuliskan dulu. Misalnya di sini kelas person misalnya def ini hapus save name ini save name ini save name age ini belum terus ya. Name save age sama dengan age. Ini untuk T1 nya yang satu person dan kurung jam koma 36. T1 person ini save name age, save name save age P1 person ini John ini koma 36 print P1. Sini kelasnya person, representasikan suatu objek tanpa fungsi string. Dan ini untuk yang fungsi string. Nah, dia akan seperti ini. Jadi kita harus representasikan itu menggunakan fungsi string. Ini self name age, self name s. Nah, di sini kita ubah bagian sininya itu menjadi def str self. Sini kemudian return f ketik. Sini kita menggunakan format ya. Sini self dot name. Ini lagi page. Nah, coba kita tuliskan. Nah, ini dia langsung seperti ini. John 3, umurnya 36 tahun. Itu untuk yang fungsi string. Di sini juga ada metode objek. Objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Mari kita buat metode di kelas person. Contoh misalnya ini kita buatkan kelas person definisi self so. Ini kita menggunakan def my funcs. Berarti kita tuliskan di sini my function print hello my name is. Hello my name is. Oh, berarti di sini itu bukan return ya. Kita ubah terus di P1 nya ini sama saja, berarti yang ini P1 kita panggil function yang di atas menggunakan P1
Ini my function. Nah, seperti ini. Kita memanggil fungsi yang di atas. Nah, seperti ini dia sudah selesai. Tambahkan spasi biar lebih estetik. Nah, seperti itu. Di sini ada catatan, parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Kemudian di sini ada parameter diri. Untuk parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu tidak harus diberi nama self. Anda bisa menyebutnya apapun yang Anda suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Misalnya kita contoh ya, kita ambil alih, ini gunakan kata mySilyObject dan abc alih-alih self. Jadi ini ya tidak harus tulisan self ya, ini bisa diganti-ganti. Misalnya ini mySilyObject ya, berarti ini diubah di sini. mySilyObject berarti di sini ini akan diganti mySilyObject. Itu sudah mulai terbaca mySilyObject. Ini berarti myFuncs ABC berarti nanti ini dipanggil ABC juga, bukan self. Nah, seperti ini. Itu dia bisa terbaca walaupun tidak harus kita tuliskan self terus. Kita bisa mengubahnya sesuai apa yang kita mau. Ubah properti objek. Anda dapat mengubah properti pada objek seperti ini. Contoh misalnya kita menetapkan usia P1 menjadi 40, P1H sama dengan 40. Ini outputnya akan seperti ini. P1H sama dengan 40. Oke, kalau misalnya kita tuliskan berarti ini person mySilyObject name is my function print hello my name is name P1 P1H. Oh, berarti dia ini di sini P1H sama dengan 40 sama dengan 40. P1H sama dengan 40. Apakah dia berubah? My name is John, serve name, abc name, printf my function. Oh, berarti sini print p1.h, maka dia akan keluar seperti ini. Itu untuk mengubah properti yang ada di objek. Ini kan 36, ini bisa langsung kita tuliskan begini 40. Hapus properti objek. Anda dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan del kata kunci. Contoh, hapus properti H dari objek P1. Ini bentuknya seperti mana? P1H. Oh, ini dia akan mendelete menjadi kayak del P1.h. del P1. Ini kenapa ada titik? Nah ini dia sudah tidak ada ya, karena sudah dihapus. Jadi ketika diprintkan delete print P1H ini sudah dihapus di sini di delete P1H nya. Jadi dia sudah tidak bisa dipanggil lagi. Seperti itu. Anda juga dapat menghapus objek dengan menggunakan del kata kunci. Misalnya del P1. Oke, ini bisa kita tuliskan langsung saja del P1. Ketika kita printkan P1, berarti dia sudah tidak muncul karena dia sudah terhapus. Seperti itu. Untuk pernyataan lulus, kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki kelas definisi tanpa konten,
Masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Oh, ini kelas person, langsung di sini kita tuliskan pas, mungkin seperti ini. Jadi dia menghindari kesalahan. Mungkin itu untuk yang materi class and object. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut, bisa langsung di website W3 School, dan untuk mempermantap ilmu kalian bisa langsung kerjakan saja exercise yang ada di W3 School ini. Seperti ini, test yourself with exercise. Ini bisa kalian jawab di sini. Ini asal kalian sudah belajar di atas. Ini kan seperti ini, kelas, my class, exam dengan 5, seperti ini. Tuh, untuk mempermantap ilmu yang telah kalian pelajari tadi. Mungkin sekian untuk video saya mengenai materi classes and object. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.